Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nanda sekalian, Ibu berharap hari ini Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk melanjutkan pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, memahami teori Maslow. Yang ketiga, memahami teori Virginia Henderson. Kita masuk pada pendahuluan. Manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi secara memuaskan untuk menjaga homeostasis atau keseimbangan dalam kehidupannya. Teori kebutuhan dasar manusia dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1950, yang sampai saat ini dikenal dengan istilah hierarki kebutuhan dasar manusia. Pada gambar di samping bisa kita lihat bahwasanya Abraham Maslow sepanjang hidupnya dari tahun 1908 sampai 1970. Hierarki 5 kebutuhan dasar Maslow bisa Anda lihat pada piramida seperti ini, di mana kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya. Di atasnya ada kebutuhan keamanan dan keselamatan, di mana kebutuhan akan rasa aman, seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan semacamnya. Selanjutnya ke atasnya lagi dari piramida ini adalah kebutuhan sosial. Pada tingkat ini, orang butuh untuk mengikatkan dirinya pada kelompok sosial tertentu dan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut, yaitu kebutuhan seperti memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain sebagainya. Yang keempat, pada piramida ini adalah kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan akan harga diri, percaya diri, prestasi, menghormati orang lain, dan dihormati oleh orang lain. Dan yang paling puncak sekali yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dalam kebutuhan ini membuat kepuasan tersendiri kepada kita, diri sendiri. Kita bahas satu persatu kebutuhan fisiologis atau physiologic needs. Merupakan tingkat yang paling bawah, meliputi kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan sebagainya. Disebut juga dengan kebutuhan dasar atau basic needs, yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan sangat ekstrim, misalnya pada kondisi kelaparan, manusia tersebut akan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri, karena seluruh kapasitasnya dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Namun sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Kebutuhan fisiologis memiliki prioritas tertinggi dalam hierarki Maslow, berada di dasar namun merupakan prioritas tertinggi. Umumnya, seseorang yang memiliki beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi akan lebih dulu memenuhi kebutuhan fisiologisnya dibandingkan kebutuhan yang lain. Sebagai contoh, seseorang yang kekurangan makanan, keselamatan, dan cinta dalam bersamaan biasanya akan berusaha memenuhi kebutuhan akan makanan sebelum memenuhi kebutuhan akan keselamatan dan cinta. Selanjutnya, kebutuhan fisiologis merupakan hal yang mutlak dipenuhi manusia untuk bertahan hidup. Manusia memiliki 8 macam kebutuhan fisiologis ini, yaitu pertama, kebutuhan oksigen dan pertukaran gas. Kedua, kebutuhan cairan dan elektrolit. Ketiga, kebutuhan nutrisi. Keempat, kebutuhan eliminasi urin dan alfi. Kelima, kebutuhan istirahat dan tidur. Keenam, kebutuhan aktivitas.
Ketujuh, kebutuhan kesehatan temperatur tubuh, dan kedelapan adalah kebutuhan seksual. Di antara 8 kebutuhan ini, kebutuhan seksual tidak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup seseorang, tetapi penting untuk mempertahankan kelangsungan umat manusia secara keseluruhan. Kita bahas yang pertama dari kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan oksigen. Paling penting dari semua kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup. Kekurangan atau hilangnya jumlah oksigen yang beredar di aliran darah akan menyebabkan seseorang mati dalam hitungan menit. Kemudian, oksigen disediakan oleh sel dengan mempertahankan jalan nafas terbuka dan sirkulasi adekuat, di mana perawat harus selalu mengevaluasi status oksigenasi pasien ini. Yang kedua, kebutuhan air dan cairan. Air diperlukan untuk menopang kehidupan. Tubuh hanya dapat bertahan beberapa hari tanpa air. Seseorang yang tinggal pada daerah dengan iklim yang sangat panas membutuhkan jumlah air dan cairan lebih banyak daripada orang yang tinggal di iklim dingin. Kesehatan terjaga saat jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh seimbang atau homeostasis. Pada beberapa kondisi, seseorang mungkin membutuhkan bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan cairan dan tidak dehidrasi. Contoh, kondisi tidak sadar, kemudian ketidakmampuan untuk menelan, dan penyakit mental yang parah. Itu di antara kondisinya. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan makanan dan nutrisi. Nutrisi perlu untuk bertahan hidup. Meski tubuh dapat bertahan selama beberapa hari atau minggu tanpa makanan. Status gizi klien beresiko bila memiliki kebiasaan kekurangan nutrisi, kemudian ketidakmampuan untuk mengunyah atau menelan, mual dan muntah, alergi makanan, penolakan makan, dan kebiasaan makan yang berlebihan. Kemudian pemenuhan nutrisi klien, perawat dapat melakukan dengan menyuapi klien, kemudian dengan memantau jumlah kalori, atau memberikan nutrisi melalui selang makan, atau juga bisa lewat infus. Pemenuhan nutrisi memadai dan aman, itu akan membutuhkan pengetahuan dan kontrol lingkungan, di mana perlu memperhatikan masa berlaku dan juga kualitas makanan yang akan diberikan kepada klien. Kemudian makanan yang kurang layak meningkatkan risiko infeksi dan keracunan makanan pada pasien. Hal ini harus dipahami oleh perawat untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nutrisi pasien. Yang keempat, kebutuhan eliminasi produk sampah. Eliminasi produk sampah tubuh, maksudnya di sini adalah sisa metabolisme, sangat penting untuk kehidupan dan kenyamanan. Tubuh membuang sampah dengan berbagai cara, seperti paru-paru membuang karbon dioksida dan air, kemudian kulit membuang air dan natrium, ginjal membuang cair dan elektrolit, usus membuang limbah padat dan cair. Kondisi serius dapat terjadi apabila produk sampah atau sisa metabolisme itu menumpuk dalam tubuh. Perawat dapat membantu klien dengan masalah seperti ini, ya, dengan masalah eliminasi ini dengan memberikan apa? Enema. Kemudian memasang kateter urin atau membantu proses dialisis darah pada penderita dengan masalah pembuangan di ginjalnya tidak bagus atau sering disebut dengan cuci darah. Yang kelima, kebutuhan tidur dan istirahat. Tidur penting untuk menjaga kesehatan. Jumlah waktu tidur yang dibutuhkan setiap individu bervariasi, di mana kehamilan, usia, dan kesehatan umum sangat mempengaruhi jumlah waktu tidur seseorang. Kekurangan atau kondisi tidak tidur tidak langsung mengancam nyawa, tetapi bila dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan berbagai gangguan atau kondisi yang lebih buruk. Perawat dapat membantu klien untuk mendapatkan tidur dan istirahat yang cukup dengan menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tenang sehingga kondusif untuk istirahat tidur pasien. Berbagai perawatan dapat membantu klien tidur seperti pijat punggung, kemudian mandi air hangat, memberikan suhu hangat,
dan kolaborasi untuk pemberian obat-obat tertentu yang berkaitan dengan gangguan pola istirahat dan tidur pada pasien. Yang keenam, kebutuhan aktivitas dan latihan. Aktivitas merangsang pikiran dan tubuh. Latihan membantu menjaga integritas struktur tubuh dan kesehatan dengan meningkatkan sirkulasi dan respirasi pada sistem tubuh kita. Mobilitas tidak diperlukan untuk bertahan hidup, tetapi beberapa bentuk latihan diperlukan untuk menjaga kesehatan kita supaya lebih optimal. Perawat dapat membantu klien memperoleh latihan yang dibutuhkan oleh klien. Klien yang tidak dapat bergerak dapat dibantu untuk sering miring ke kanan atau ke kiri untuk mencegah masalah paru-paru. Kemudian bisa juga untuk mencegah kerusakan kulit, serta masalah peredaran darah. Juga gangguan usus dan dekubitus akibat tidak melakukan aktivitas atau gerakan. Yang ketujuh, kebutuhan regulasi suhu. Beberapa faktor dapat mengancam kebutuhan tubuh akan regulasi suhu, termasuk diantaranya cuaca eksternal yang berlebihan, misalnya panas atau terlalu dingin, atau demam tinggi sebagai respon terhadap proses infeksi yang terjadi di dalam tubuh individu tersebut atau pasien. Yang kedelapan, kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual itu penting, namun tidak seperti kebutuhan fisiologis dasar yang lain, kebutuhan seksual dapat dialihkan. Kebutuhan seksual tidak vital untuk kelangsungan hidup individu, tetapi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Perawat perlu menyadari masalah seksualitas saat memberikan perawatan pada pasien atau klien. Klien bisa juga merasa khawatir akan efek samping dari tindakan tertentu dengan aktivitas seksualnya. Misalnya pada pemberian obat tertentu, pada pemasangan kateter misalnya, tindakan-tindakan keperawatan yang bisa membuat pasien merasa terancam kebutuhan seksualnya. Selanjutnya, setelah kebutuhan fisiologis, yang kedua dari piramida adalah kebutuhan keselamatan dan rasa aman atau safety and security needs. Kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, kemudian bebas dari rasa takut dan cemas, dan sebagainya yang terkait dengan keamanan dan keselamatan. Berlatar belakang dengan adanya safety needs ini, maka manusia membuat peraturan-peraturan, perundang-undangan, kemudian mengembangkan kepercayaan, membuat berbagai sistem pengamanan, kemudian asuransi, pensiun, dan sebagainya, yang tujuannya adalah untuk keselamatan dan keamanan individu tersebut. Sama dengan basic needs, kalau safety need terlalu lama dan terlalu banyak tidak terpenuhi, maka pandangan seseorang tentang dunianya dapat terpengaruh dan pada gilirannya pun perilakunya akan cenderung ke arah yang makin negatif. Kebutuhan keselamatan dan rasa aman adalah aman dari berbagai aspek, baik itu fisiologis maupun psikologis. Meliputi adalah kebutuhan perlindungan diri dari udara dingin, panas, kecelakaan, dan infeksi, kemudian bebas dari rasa takut dan kecemasan, dan bebas dari perasaan terancam karena pengalaman yang baru atau pengalaman yang asing. Kebutuhan keselamatan dan rasa aman ini merupakan kebutuhan tingkat 2, yang meliputi kebutuhan keamanan dan keselamatan, baik fisik, misalnya perlindungan dari cedera tubuh, dan psikologis, misalnya kegelisahan, keamanan, dan stabilitas, serta kebutuhan akan tempat tinggal dan bebas dari bahaya. Bebas dari bahaya, maksudnya apa? Seseorang merasa nyaman untuk hidup dan memenuhi kebutuhan lainnya setelah merasa aman dan terjamin, baik secara fisik maupun psikologis, serta merasa bebas dari bahaya dan ketakutan. Perawat dalam hal ini dapat membantu menghilangkan ancaman terhadap rasa aman tersebut, termasuk dengan menggunakan teknik mencuci tangan yang benar, sehingga pasien menjadi bebas dari bahaya, merasa aman. Menggunakan teknik dan balutan steril pada perawatan luka untuk mencegah infeksi pada luka dengan menggunakan pembalut steril. Ini juga salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman pasien. Perawat bisa memberikan rasa aman kepada klien dengan menjelaskan prosedur bedah sebelum operasi,
termasuk juga tentang perawatan atau pengobatan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi penyakit pasien. Karena hal ini memberikan penjelasan akan memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Pemberian penjelasan dapat membantu proses pemulihan pasca operasi dengan kondisi aman nyaman sehingga pemulihannya pun menjadi lebih baik. Klien juga harus bebas dari pelecehan dan kekerasan, termasuk dalam keamanan kenyamanan juga. Termasuk juga seperti adanya pemukulan kepada pasangan, pelecehan anak, atau pemerkosaan oleh anggota keluarga atau orang lain. Kemudian pelecehan psikologis mungkin memiliki bekas luka yang lebih lama daripada kekerasan fisik itu sendiri. Di mana perawat terikat secara hukum artinya untuk melaporkan setiap dugaan pelecehan pada diri klien ataupun pelecehan yang dilakukan oleh klien kepada perawat. Keterikatan hukum seperti ini dimiliki oleh perawat. Kemudian tempat tinggal yang kurang memadai mungkin tidak selalu mengancam nyawa, tetapi akan menghalangi kemampuan seseorang untuk maju menuju tingkat kebutuhan yang lebih tinggi di atasnya. Tempat tinggal seseorang harus dapat memberikan kehangatan yang diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh yang memadai dan membantu individu merasa aman dan nyaman. Ya, jadi tempat tinggal itu penting untuk bisa meningkatkan kebutuhannya di tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, pada piramida yang berikutnya adalah kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki, atau love and belonging needs. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai, ya. Di mana setiap orang ingin setia kawan dan butuh kesetia kawanan. Setiap orang pun ingin mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya akar dalam masyarakat. Setiap orang butuh menjadi bagian dalam sebuah keluarga, sebuah kampung, sebuah marga, sebuah kelompok, ataupun hal-hal lain yang sifatnya kelompok dan saling memiliki atau mencintai satu sama lain. Setiap orang yang tidak mempunyai keluarga akan merasa sebatang kara. Sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa dirinya pengangguran yang tidak berharga. Kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki meliputi yang pertama, memberi dan menerima kasih sayang. Yang kedua, perasaan dimiliki dan hubungan yang berarti dengan orang lain. Yang ketiga, kehangatan. Yang keempat, persahabatan, dan yang kelima, mendapat tempat atau diakui dalam keluarga ataupun dalam kelompok serta diakui di lingkungan sosial. Kebutuhan rasa cinta memiliki dan dimiliki ini merupakan tingkat ketiga, berisi kebutuhan akan cinta dan kepemilikan termasuk persahabatan, hubungan sosial dan cinta, di mana manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk menjadi bagian dari kelompok dan merasa diterima oleh orang lain. Kebutuhan sosial, kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan kepemilikan adalah kebutuhan dasar manusia. Namun, orang harus memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan sebelum sampai ke tahap ini. Dorongan dan jaminan dari orang dicintai dapat membantu meringankan kecemasan, sehingganya ketika seseorang sakit dan dirawat, klien terpisah dari teman dan keluarga, perawat dapat membantu klien dengan menemaninya. Atau bisa juga dengan memotivasi keluarga untuk mengunjungi klien, sehingga kebutuhan sosialnya terpenuhi. Kebutuhan spiritual, perawat bisa membantu klien untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya dengan membantu menyediakan bahan bacaan atau video terkait dengan spiritualitas. Atau menghubungi pemuka agama di fasilitas kesehatan, supaya pemenuhan kebutuhan spiritualnya dapat dipenuhi. Selanjutnya, piramida berikutnya adalah kebutuhan harga diri atau self-esteem need. Jika kebutuhan tingkat 3 relatif sudah terpenuhi, maka timbul kebutuhan akan harga diri. Ada dua macam kebutuhan akan harga diri. Yang pertama adalah kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, kebanggaan, dianggap penting, dan apresiasi dari orang lain. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri, maka akan tampil sebagai orang yang percaya diri,
tidak bergantung pada orang lain, dan selalu siap untuk berkembang terus. Kebutuhan harga diri adalah tingkat keempat yang mencakup tentang kebutuhan harga diri yang melibatkan kepercayaan diri, kegunaan dirinya, kemudian prestasi dan harga diri. Individu perlu merasakan dirinya dihargai dan memiliki harga. Kebutuhan harga diri dicapai saat sukses dalam pekerjaan dan aktivitas lainnya, serta adanya pengakuan dari orang lain. Harga diri yang positif adalah sebuah apresiasi atas nilai pribadi seseorang. Orang yang merasa bahwa kontribusinya dihargai oleh keluarga, teman, atau atasan lebih cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih baik juga. Wanita yang mengalami kesulitan dengan citra diri setelah histerektomi atau mastektomi, pengangkatan payudara, perawat dapat membantu klien untuk merasa berharga dengan memberi pujian atau menggali sisi positif dari dirinya. Piramida terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri atau need for self-actualization. Individu akan berkembang terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi dirinya. Kebutuhan ini meliputi sebagai berikut: perasaan tidak bergantung pada orang lain, kemudian kompeten, dan yang ketiga adalah penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Tingkat kelima atau tingkat akhir adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri, yaitu keadaan mencapai kondisi optimal dan memiliki kemampuan untuk memecahkan dan mengatasi masalah secara realistis. Maslow menyatakan bahwa banyak orang yang sibuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan keselamatan, keamanan, namun memberikan sedikit waktu atau energi untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kepemilikan, harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri, sehingga hal ini akan menimbulkan dampak merasa kurang puas di tingkat hierarki yang lebih tinggi. Aktualisasi diri adalah level tertinggi dari hierarki Maslow. Seseorang yang mengaktualisasikan diri cukup nyaman untuk membuat rencana ke depan dan menjadi kreatif. Kemudian Maslow menggambarkan keadaan optimal sebagai hubungan yang lebih nyaman dan dengan kenyataan. Orang yang mengaktualisasi diri mampu mengatasi situasi kehidupan dan menghadapi kegagalan. Artinya, seorang tersebut telah bisa mengatasi, memecahkan masalahnya, dan menghadapi berbagai situasi kehidupan dan menggunakan coping yang ada dalam menghadapi berbagai proses kehidupan ataupun kegagalan-kegagalan yang dialaminya. Kalau tadi kita membahas tentang teori Maslow, sekarang kita lanjut kepada konsep Virginia Henderson. Siapa Virginia Henderson? Virginia Henderson lahir tahun 1897 di kota Kansas, Missouri, Amerika Serikat. Beliau mulai berkarir keperawatan di Army School of Nursing tahun 1918. Beliau seorang ahli teori keperawatan yang telah memberi pengaruh besar pada keperawatan sebagai teori yang mendunia. Di tahun 1960-an, ia membuat model konseptual ketika profesi keperawatan mulai mencari identitasnya. Nah, pada gambar di samping kita lihat bahwa Virginia Henderson adalah the first lady of nursing. Jadi beliau adalah perempuan pertama yang membuat identitas, yang memberikan identitas kepada profesi keperawatan. Konsep Virginia Henderson mengungkapkan bahwa kebutuhan dasar individu tercermin dalam 14 komponen dari asuhan keperawatan dasar atau basic nursing care, di mana modelnya disebut dengan model konsep aktivitas sehari-hari, adalah model konsep keperawatan yang dijelaskan oleh Virginia Henderson ini. Pemahaman konsep teori keperawatan ini adalah manusia akan mengalami perkembangan, mulai dari pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang kehidupan. Kemudian dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, individu akan mengalami ketergantungan sejak lahir hingga menjadi mandiri pada dewasanya. Ini 14 komponen kebutuhan dasar Virginia Henderson. Yang pertama, bernapas normal, kemudian makan minum adekuat, kebutuhan eliminasi, bergerak dan mempertahankan postur, kebutuhan tidur dan istirahat, kebutuhan berpakaian, mempertahankan suhu, kebersihan diri, menghindari bahaya, berkomunikasi dengan orang lain, mempercayai keimanan ketuhanan, kemudian kebutuhan pekerjaan dan penghargaan,
kemudian kebutuhan hiburan rekreasi, dan yang terakhir adalah kebutuhan belajar dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Kita bahas satu persatu. Bernafas dengan normal. Bantuan yang dapat diberikan kepada klien oleh perawat adalah membantu memilihkan tempat tidur, kemudian kursi yang cocok, serta menggunakan bantal, alas, dan sejenisnya, di mana semua alat ini membantu agar klien dapat bernafas secara normal. Nah, biasanya sering kita lihat pada pasien dengan masalah pernafasan. Kemampuan demonstrasi dan menjelaskan pengaruhnya kepada klien, ya. Perlu juga kemampuan perawat dalam mendemonstrasikan dan menjelaskan bagaimana pengaruh alat tersebut pada pasien. Kemudian kebutuhan akan nutrisi, pemilihan dan penyediaan makanan, dan tidak lupa memperhatikan latar belakang socioekonomi. Perawat mampu perannya di sini apa? Perawat harus mampu memberikan penjelasan mengenai tinggi dan berat badan yang normal, kemudian kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh si pasien. Perlu juga dipedomani pemilihan penyediaan makanan dengan tidak lupa memperhatikan latar belakang sosial klien, karena pada pasien tertentu ada yang latar belakang sosialnya tidak menyukai makanan-makanan tertentu. Jadi perlu kita kenali latar belakang sosial pasien ini. Selanjutnya kebutuhan eliminasi. Perawat harus mengetahui semua saluran pengeluaran dan keadaan normalnya, kemudian jarak waktu pengeluaran dan frekuensi pengeluaran dari kebutuhan eliminasi pasien tersebut. Kita harus pahami, kalau misalnya ada masalah dengan eliminasinya, harus kita tangani segera, harus kita bantu, atau intervensi menggunakan berbagai tindakan perawatan. Kemudian gerak dan keseimbangan. Perawat harus mengetahui tentang prinsip-prinsip keseimbangan tubuh, kemudian miring dan bersandar. Ini berguna untuk memenuhi kebutuhan gerak dan keseimbangan pasien, supaya pasien bisa tetap terpenuhi kebutuhannya tersebut. Kemudian kebutuhan istirahat dan tidur. Untuk memenuhi kebutuhan pasien yang istirahat tidur ini, perawat harus mengetahui intensitas istirahat tidur pasien yang baik itu bagaimana, kemudian menjaga lingkungan nyaman untuk istirahat, misalnya dengan membatasi kunjungan terhadap pasien, atau menghindari kunjungan-kunjungan di jam-jam istirahat pasien. Ini penting supaya kebutuhan istirahat dan tidur pasien dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan berpakaian, perawatan pada dasarnya meliputi bisa membantu klien memilihkan pakaian yang tepat dari pakaian tersedia. Misalnya pada kondisi yang hangat atau panas, digunakanlah pakaian yang tipis yang bisa menyerap keringat sehingga menimbulkan kenyamanan pasien dalam berpakaiannya. Kemudian membantu untuk memakainya pada pasien dengan masalah anggota gerak misalnya, terjadi patah tulang atau fraktur, maka perlu perawat membantu pasien dalam memakai pakaiannya supaya terpenuhi kebutuhannya dalam berpakaian. Kemudian mempertahankan temperatur tubuh atau sirkulasi. Perawat harus mengetahui tentang fisiologi panas dan bisa mendorong ke arah tercapainya keadaan panas maupun dingin dengan mengubah temperatur. Jadi harus diketahui bagaimana produksi panas oleh tubuh. Kemudian, kelembapan atau pergerakan udara atau dengan memotivasi klien untuk meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. Kalau misalnya suhu badan pasien sudah cukup panas atau suhu tubuh pasien itu cukup dingin, maka bisa diimbangkan mempertahankan suhu tubuhnya, meningkatkan sirkulasinya dengan aktivitasnya. Kebutuhan akan personal hygiene, perawat harus mampu untuk memotivasi klien mengenai konsep-konsep kesehatan bahwa walaupun sakit, klien tidak perlu untuk menurunkan standar kesehatannya dan bisa menjaga tetap bersih baik fisik maupun jiwanya. Artinya, dengan pasien sakit, pasien harus tetap bersih dan kebutuhan personal hygiene-nya terpenuhi. Masih bisa mandi dengan mungkin karena keterbatasan sakitnya, bisa dengan dibersihkan saja oleh keluarganya, namun tetap dia bersih dan higiennya terjaga. Kemudian
bisa menjaga tetap bersih fisik maupun jiwanya. Kebutuhan rasa aman dan nyaman. Perawat harus mampu melindungi klien dari trauma dan melindungi klien dari bahaya yang mungkin timbul. Melindungi dari banyak faktor yang membuat klien tidak merasa nyaman dan aman. Jadi pada saat pasien dirawat oleh perawat, maka pastikan kebutuhan klien akan rasa aman dan nyamannya terpenuhi. Bahaya tidak ada mengintainya, kemudian klien tidak merasa trauma dengan segala sesuatu yang bisa mencetuskan kejadian trauma tersebut. Kemudian berkomunikasi dengan orang lain dan mengekspresikan emosi, keinginan, rasa takut, dan pendapat itu perlu dilakukan. Kemudian perawat menjadi penerjemah dalam hubungan klien dengan tim kesehatan lain untuk memajukan kesehatannya. Kemudian, perawat bisa membuat klien mengerti akan dirinya sendiri, juga mampu menciptakan lingkungan yang terapeutik. Jadi, kebutuhan komunikasi ini perlu perawat bantu untuk memenuhinya, sehingga pasien terpenuhi kebutuhan komunikasinya dengan menjadi penghubung antara pasien dengan tenaga kesehatan lain, kemudian membuat pasien bisa mengungkapkan perasaannya, dan menciptakan lingkungan terapeutik yang diinginkan oleh pasien. Kemudian kebutuhan spiritual, perawat mampu untuk menghormati klien dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya dan meyakinkan pasien bahwa kepercayaan, keyakinan, dan agama sangat berpengaruh terhadap upaya penyembuhan karena keyakinan perlu dalam proses penyembuhan pasien. Itu kebutuhan spiritualnya. Kemudian kebutuhan bekerja, penilaian dalam perawatan dasar, maka penilaian terhadap interpretasi terhadap kebutuhan klien sangat penting, di mana sakit bisa menjadi lebih ringan apabila seseorang dapat terus bekerja. Jadi lebih ke menyibukkan diri dengan sesuatu hal sehingga sakitnya dapat dialihkan, penyakitnya dapat menjadi lebih ringan dengan kesibukan yang ada. Kebutuhan bermain dan rekreasi, perawat mampu memilihkan aktivitas yang cocok. Nah, jadi saat pasien dirawat, pilihkan aktivitas yang cocok dengan kondisi sakitnya tersebut. Namun sesuaikan juga dengan umurnya, kecerdasannya, pengalaman dan selera klien, kondisi serta keadaan penyakitnya. Jadi silakan perawat membantu pemenuhan kebutuhan bermain dan rekreasi pasien, namun tetap disesuaikan dengan umur serta hal-hal lain terkait dengan kondisi pasien. Kemudian kebutuhan belajar. Perawat dapat melakukannya pemenuhan kebutuhan belajar ini dengan membantu klien belajar dalam mendorong usaha penyembuhan dan meningkatkan kesehatannya. Kemudian memperkuat dan mengikuti rencana terapi yang diberikan. Ya, jadi dengan menjelaskan segala hal tentang penyakitnya, kemudian bagaimana proses penyembuhan yang terjadi, dan bagaimana cara dia meningkatkan kesehatan melalui edukasi, maka hal itu akan memenuhi kebutuhan belajar pasien, termasuk juga tentang terapi yang diberikannya. Pandangan dalam asuhan keperawatan, di mana pasien dipandang sebagai individu yang memerlukan kemandiriannya. Jadi, pasien perlu kemandiriannya dalam kehidupannya, sehingga asuhan keperawatan diperlukan dalam proses kemandirian pasien ini. Jadi segala bentuk asuhan yang diberikan itu dilakukan oleh perawat dalam rangka kemandirian. Dengan tujuan akhirnya adalah memandirikan pasien. Itulah pandangan dalam asuhan keperawatan terhadap kebutuhan dasar manusia ini. Jadi proses asuhan yang diberikan tujuan akhirnya adalah menuju kemandirian pasien. Sekian saja kuliah kita hari ini, pembelajaran kita hari ini tentang kebutuhan dasar manusia. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada Ananda sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.